Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang, para peserta simposium Borobudur International Simposium 2020. Perkenalkan, kami dari Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, Sulawesi Selatan, ingin memaparkan sebuah hasil penelitian yang berjudul tentang teori politik Islam klasik masa Daulah Abbasiyah dan implikasinya dalam pendidikan. Adapun anggota dari penelitian ini terdiri dari satu Sudirman P, kemudian yang kedua Firdaus, yang ketiga Muhammad Anis, yang keempat Jamaluddin, dan yang kelima Suryati. Baik, kami langsung saja. Teori politik Islam klasik masa Daulah Abbasiyah dan implikasinya dalam dunia pendidikan. Yang pertama, latar belakang. Setelah Nabi wafat, suksesi kepemimpinan merupakan masalah politik yang pelik dan menegangkan hingga mampu menggerogoti sendi-sendi persatuan umat yang telah dibangun kokoh oleh Nabi. Nah, situasi ini yang kemudian bergulir terus-menerus dari generasi ke generasi berikutnya. Nah, melalui diskusi yang cukup sengit ini, akhirnya umat Islam bersepakat memilih Abu Bakar sebagai pemimpin masyarakat khalifah pertama setelah Nabi. Nah, inilah sistem syura pertama kali yang menghasilkan putusan diangkatnya seorang khalifah sepeninggal Rasulullah Muhammad SAW. Sejarah mencatat bahwa 4 orang pengganti Nabi. Yang pertama adalah pemimpin yang adil dan benar. Ya, mereka para pemimpin yang ideal, yang yang punya tradisi dari sang guru bagi kemajuan Islam dan umatnya. Karena itu mereka diberi gelar dengan mendapat bimbingan di jalan Allah atau di jalan lurus dengan istilah Al-Khulafaur Rasyidin. Kemudian Daulah Bani Abbasiyah merupakan bukan saja pergantian dinasti, ya, tetapi lebih dari itu, yaitu pergantian struktur sosial dan ideologi. Nah, Daulah Abbasiyah ini merupakan dinasti terlama yang mampu mempertahankan kekuasaannya dan membawa Islam ke masa keemasan. Adapun metode penelitian yang dalam penelitian ini adalah, pertama, jenis penelitian adalah jenis studi pustaka atau library research. Studi pustaka yang saya dimaksud dalam penelitian ini adalah penelitian yang mengumpulkan datanya, dilakukan di lapangan perpustakaan dan menggali sumber data bukan dari manusia. Ya, sehingga dalam melakukan penelitian ini didasarkan atas pembacaan terhadap literatur yang memiliki informasi dan memiliki relevansi dengan topik penelitian. Nah, metode pengumpulan data menggunakan berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun sumber data dalam penelitian ini berupa jurnal, laporan hasil penelitian, buku hasil seminar, dan lain sebagainya yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Awal tampilnya Abbasiyah ini adalah sebuah gerakan politik yang mempropagandakan akan penyelamatan dan penelusuran pemerintah umat Islam yang dipandang telah menyimpan dari ajaran Islam. Nah, akhirnya berhasil dibawa Abu Abbas memproklamirkan diri sebagai umat Islam tahun 750 Masehi atau 132 Hijriah setelah berhasil menumbangkan Bani Umayyah atau Marwan bin Muhammad. Bani Abbasiyah ini dapat memimpin umat Islam selama kurang lebih 5 abad, yaitu mulai dari 750 sampai dengan 1258 Masehi, serta mampu membawa Islam mencapai puncak kejayaan yang menjadikan kiblat bagi dunia ilmu pengetahuan, terutama di masa Khilafah Al-Mamun. Ya. Kemudian lanjutannya, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah sangat maju, jaya dan berkembang pesat, utamanya ilmu agama seperti fikih, tafsir, tauhid, hadis, dan ilmu lain seperti ilmu bahasa dan ilmu sejarah. Sehingga agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW telah menimbulkan dorongan untuk menumbuhkan suatu kebudayaan baru, yaitu kebudayaan Islam. Yang selanjutnya, kehancuran dinasti Abbasiyah ini disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama adalah faktor internal yang berupa adanya konflik internal keluarga istana, tampilnya dominasi militer, permasalahan keuangan, berdirinya dinasti kecil, luasnya wilayah, dan fanatisme keagamaan. Faktor kedua adalah faktor eksternal, yaitu adanya perang salib dan serangan tentara Mongol.
Kemudian selanjutnya keruntuhan Abbasiyah ini mengakibatkan pendidikan Islam juga mengalami kemunduran. Di antara kemunduran tersebut ditandai dengan berkembangnya ajaran sufi, kemudian terjadinya penyempitan kurikulum pendidikan Islam yang berdampak pada pengembangan intelektual. Di sisi lain juga intelektual tidak berkembang disebabkan oleh paradigma di tengah kaum muslimin waktu itu bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Dengan hancurnya Imperium Abbasiyah ini tidak ada lagi kemungkinan untuk menceritakan sejarah Timur Tengah dari sebuah sudut pandang yang memusat. Semua hal-hal tersebut mengakibatkan munculnya corak baru dalam dunia Islam yang terpisah-pisah oleh wilayah yang menjadi model pada perkembangan Islam. Selanjutnya dalam hal itu masih kita rasakan sampai saat ini. Pelajaran penting yang perlu diaplikasikan dalam dunia Islam sekarang, utama dalam dunia pendidikan. Pertama, khilafah atau al-mamah merupakan lembaga yang penting dalam Islam. Istilah ini merujuk pada negara atau pemerintahan. Khilafah merupakan induk dari semua lembaga. Tanpa induk ini semua lembaga kehilangan asas dan penopang. Nah, secara internal, khilafah adalah pelaksanaan syariat dan penerapan komprehensif individual dan institusionalnya merupakan sarana pertama untuk menunjukkan keadilan. Nah, secara eksternal, khilafah bertanggung jawab atas kesejahteraan dan umat dan bertanggung jawab menyuruh manusia untuk tunduk kepadanya dan juga bertanggung jawab tata dunia baru yang damai dan adil di muka bumi. Dengan inilah yang dilakukan Daulah Abbasiyah selama kepemimpinannya. Kedua, Daulah Abbasiyah merupakan dinasti terlama yang mampu mempertahankan kekuasaan dan membawa Islam ke masa kemasan, dan ini tidak terlepas dari peran seorang pemimpin yang baik, bijak, dan bersifat adil kepada yang dipimpinnya. Dan ini menjadi dasar kekuasaan Abbasiyah adalah agama dan masalah hukum yang tidak membeda-bedakan semua kalangan. Ketiga, bagi Abbasiyah ini pengetahuan sangat penting bagi kemajuan sebuah negara, utamanya menyangkut ilmu-ilmu agama dan juga ilmu-ilmu lainnya seperti ilmu bahasa, ilmu sejarah, karena ulama dan cendekiawan lahir dari sebuah ilmu pengetahuan. Saya kira demikianlah presentasi singkat yang sempat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.